Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga pada siang ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberi rizki yang luas, juga ketenangan batin untuk kita semua sehingga kita menjadi orang yang cukup bahagia hidup di dunia ini. Saudara semua, pada kesempatan ini saya tertarik ingin menyoroti soal kegaduhan terkait rencana Menteri Agama untuk mensertifikasi dai. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas atau kita soroti terkait program Menag ini. Yang pertama, saat ini sebenarnya Menag tidak tepat jika kita katakan beliau sedang menabuh genderang perang pada umat Islam. Tapi lebih tepat jika kita bicara bahwa beliau sebenarnya sedang main bola api yang akan membakar rumahnya sendiri. Artinya kredibilitas, kapasitas negara pasti akan hancur sendiri itu akibat ulah Menag ini. Karena itu bagi pihak-pihak yang mengharap kehancuran rejim tidak perlu tuh repot-repot. Kenapa? Karena saat ini rejim sedang melakukan bunuh diri melalui tikaman belati yang digenggam tangan Pak Menteri Agama Fahrul Razi. Yang kedua, ceramah atau dakwah menurut ajaran Islam adalah hak muslim, saudara semua. Sesuai kapasitas masing-masing ya tentunya. Saya yakin sebagai muslim Pak Menag tahu bahwa setiap muslim wajib untuk watawasobil haq watawasobil sob, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3. Yang ketiga, pemantapan wawasan kebangsaan dalam program sertifikasi dai sebagaimana yang dirancangkan oleh pemerintah. Sebenarnya boleh disebut ini merupakan suatu upaya pengkredilan atau pengkebrian pemahaman Islam atau tepatnya ajaran keuniversalan Islam itu sendiri. Islam sebenarnya tidak hanya bicara soal kebangsaan, melainkan sudah sangat dalam bicara soal kemanusiaan, di mana tujuan pengkebrian atau pengkredilan itu nantinya semua para dai bersertifikat akan menjadi perisai bagi rejim untuk membentengi kritikan-kritikan keras yang berbau sara dari pihak yang kontra. Saudara semua, artinya dengan program ini maka Menag nyadar sudah memperuncing permasalahan bangsa atau perpecahan bangsa. Dan itu merupakan langkah kebodohan yang akan mengubur diri penguasa itu sendiri, saudara semua. Yang keempat, soal ini saya pun jadi bingung, saudara semua. Soal yang keempat ini. Soalnya mana mungkin paham radikalisme bisa dieliminir oleh sertifikasi dai. Sebenarnya entah apa sih yang ada dalam benak Menag ini. Bahkan yang pasti terjadi, nanti semua para dai bersertifikat akan banyak melahirkan statement yang kontroversi. Akhirnya suasana kehidupan berbangsa akan lebih semakin gaduh. Karena sangat mustahil para dai sertifikat itu akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Terlebih soal radikalisme, saudara semua, yang ada pastinya akan lebih memperkeruh keadaan. Selanjutnya, saya jadi penasaran, saudara semua. Kira-kira apakah Pak Presiden Jokowi tahu ya atau sadar nggak dengan apa yang dilakukan Menag saat ini? Meski saya mengira beliau ini Pak Jokowi ini sekarang ini yang ada justru sedang bingung karena yang lebih beliau pikirkan yaitu masalah ekonomi dan soal COVID-19 yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Karena itu sangat tidak menutup kemungkinan untuk waktu sekarang ini Pak Presiden Jokowi sedang kurang begitu tertarik dengan isu good looking dan soal Hafid yang sebelumnya heboh soal sana cingkrang itu. Jadi saran saya ini para menteri berhentilah menjilat dengan isu-isu kayak begitu ya. Karena Pak Jokowi ini tidak sedang konsentrasi menonton Anda ketika berteriak-teriak soal isu tersebut. Saudara semua, yang terakhir, padahal kalau saja Pak Presiden Jokowi tahu bahwa sebenarnya umat Islam itu adalah insan-insan yang sangat berpengertian. Di samping hati-hatinya sangat lunak, lembut. Kalau saja cara mensikapinya dengan baik-baik, saudara. Namun demikian, jangan harap umat Islam akan tunduk takluk pada rezim, siapapun rezim itu, jika tak cara dalam mensikapinya dengan kekerasan.
Mati membela kebenaran bagi umat Islam itu prinsipnya syahid, saudara. Kalau boleh saya gambarkan, umat Islam itu seperti lebah. Bisa jinak dan madunya sangat bermanfaat kalau cara mensikapinya baik. Tapi ketika kenyamanannya diganggu, pasti akan serempak menyerang dan menyengat. Itu yang terjadi. Saudara semua, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.